Logistation, kembali lagi bersama Minlog alias Mimin Logistik. Pada video kali ini, Minlog akan berbagi materi terkait moda transportasi dan distribusi. Nah, Logistation sebelumnya sudah tahu belum? Apa sih pengertian dari moda transportasi? Moda transportasi merupakan bentuk atau jenis angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang maupun barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Terdapat 6 jenis moda transportasi yang dapat digunakan untuk mendistribusikan barang, yaitu transportasi jalan, transportasi rel, transportasi udara, transportasi air, saluran pipa, dan transportasi digital. Yuk kita simak bersama pengertian serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis moda transportasi. Pertama, transportasi jalan. Transportasi jalan merupakan angkutan yang beroperasi untuk mengangkut penumpang atau produk di jalan raya seperti menggunakan mobil, motor, dan truk. Kelebihan dari transportasi jalan raya adalah cepat dan fleksibel untuk pengiriman barang jarak dekat, serta biaya yang dikeluarkan relatif rendah. Akan tetapi, transportasi jalan raya memiliki rasio kerusakan yang cukup tinggi dan cenderung menyebabkan polusi udara. Kedua, transportasi rel. Transportasi rel merupakan angkutan yang beroperasi di jalur rel dengan menggunakan kereta api. Kelebihan dari kereta api adalah dapat mengangkut penumpang atau barang dengan jumlah yang lebih banyak dari transportasi darat lainnya, tergolong ramah lingkungan, dan tidak terpengaruh oleh cuaca buruk. Sedangkan kekurangan dari transportasi rel adalah jangkauannya tidak fleksibel karena tidak seluruh daerah memiliki jaringan rel kereta api. Ketiga, transportasi udara. Nah, transportasi udara merupakan angkutan yang beroperasi untuk mengangkut penumpang atau barang melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat. Waktu tempuh transportasi udara sangat cepat, sehingga efisien untuk pengiriman jarak jauh dan pengiriman barang yang bersifat mudah rusak atau bersifat darurat. Kemudian, rasio kerugian akibat transportasi udara juga sangat rendah, sehingga aman untuk pengiriman. Tetapi, transportasi udara memiliki kekurangan dari segi biaya pengiriman yang sangat mahal dan memiliki risiko yang tinggi saat kondisi cuaca sedang buruk. Keempat, transportasi air. Transportasi air merupakan moda transportasi yang beroperasi di jalur perairan seperti sungai dan lautan. Sebuah fakta dari transportasi air adalah bahwa 90% dari aktivitas perdagangan internasional diangkut menggunakan moda transportasi air. Kelebihan dari moda transportasi ini adalah dapat mengangkut barang dalam kapasitas yang besar, lebih aman untuk pengiriman barang dalam jumlah yang banyak dan biayanya yang relatif murah. Namun, kekurangan dari transportasi air adalah memiliki waktu tempuh yang cukup lama, sehingga tidak cocok untuk pengiriman barang yang bersifat darurat atau barang-barang yang mudah rusak. Kemudian, transportasi air juga memiliki rute yang tidak fleksibel dan cukup terpengaruh oleh cuaca yang buruk. Kelima, saluran pipa. Saluran pipa merupakan salah satu moda transportasi yang dirancang untuk mendistribusikan produk-produk khusus seperti gas alam, minyak bumi, bahan kimia, dan air. Transportasi saluran pipa mampu beroperasi selama 24 jam, sehingga pendistribusiannya akan berjalan lancar. Transportasi ini juga dapat dipantau melalui komputer untuk mengontrol aliran produk yang sedang didistribusikan di dalam saluran pipa dan tidak terpengaruh oleh cuaca buruk. Akan tetapi, kekurangan dari saluran pipa adalah bila terjadi kerusakan cukup sulit terdeteksi, biaya pemeliharaan cukup tinggi, dan pipa yang menyalurkan bahan kimia beracun dapat berdampak buruk bagi lingkungan apabila rusak. Keenam, transportasi digital. Seiring dengan berkembangnya teknologi di masa kini, moda transportasi digital hadir sebagai moda transportasi tercepat. Moda transportasi digital memiliki kecepatan yang tinggi, hemat biaya, dan dapat diakses secara fleksibel.
Namun, moda transportasi digital hanya dapat digunakan untuk mendistribusikan produk yang berbentuk data seperti teks, gambar, musik, film, serta perangkat lunak. Sekarang, Minlock ingin menyajikan tabel perbandingan matriks dari moda transportasi untuk mempermudah logistician melihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis moda transportasi. Pertama, dari segi performa operasi, kita dapat membandingkan dari aspek kecepatan, ketersediaan, ketergantungan, dan kemampuan. Dari aspek kecepatan, sudah tentu ranking pertama akan ditempati oleh moda transportasi udara. Lalu, dari aspek ketersediaan, moda transportasi yang memiliki tingkat ketersediaan tertinggi adalah moda transportasi jalan atau truk. Selanjutnya, moda transportasi dengan tingkat ketergantungan tertinggi adalah saluran pipa, dan moda transportasi dengan kemampuan tertinggi adalah moda transportasi air. Kemudian, terdapat pula tabel matriks perbandingan yang dapat menilai kelebihan dan kekurangan moda transportasi dari segi biaya dan layanan. Adapun aspek yang terdapat pada tabel matriks ini adalah aspek biaya, waktu pengiriman, konsistensi, dan juga tingkat kerusakan. Untuk aspek biaya, moda transportasi yang memiliki biaya paling tinggi adalah transportasi udara, dan moda transportasi dengan biaya yang paling rendah adalah transportasi air. Dari aspek waktu pengiriman, moda transportasi udara merupakan transportasi yang paling cepat, dan transportasi dengan waktu pengiriman terlama adalah transportasi air. Kemudian dari aspek konsistensi, transportasi yang memiliki jumlah konsistensi paling sedikit adalah transportasi udara. Dan dari aspek kerusakan atau kehilangan, saluran pipa merupakan moda transportasi yang paling sedikit mengalami kerusakan. Sekarang, logistician sudah tahu ya, apa saja jenis-jenis moda transportasi yang dapat digunakan untuk mendistribusikan penumpang atau produk beserta kelebihan dan kekurangannya. Nah, keenam jenis moda transportasi tadi dapat dikombinasikan loh untuk memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien. Layanan tersebut biasa disebut layanan antar moda dan layanan multimoda. Secara garis besar, layanan antar moda dan multimoda memiliki definisi yang sama, yaitu pendistribusian penumpang atau produk dengan menggunakan lebih dari satu jenis moda transportasi. Tujuan melakukan kombinasi moda transportasi adalah untuk menemukan rute terbaik dengan biaya yang paling efisien. Perbedaan dari layanan ini terletak pada kontraknya. Layanan multimoda diangkut menggunakan beberapa moda transportasi dengan satu operator yang sama, sedangkan layanan antar moda diangkut menggunakan beberapa moda transportasi oleh operator yang berbeda-beda dari setiap moda transportasi yang mengangkut. Layanan antar moda yang paling populer digunakan adalah trailer on flat car, container on flat car, dan road trailer. Logistician penasaran tidak? Bagaimana sih cara kerja dari ketiga layanan ini? Yuk kita simak bersama. Trailer on flat car dan container on flat car juga dikenal sebagai piggyback. Layanan ini merupakan suatu inovasi teknologi terbesar yang diterapkan pada transportasi darat. Cara kerja piggyback adalah dengan meletakkan trailer atau kontainer di atas gerbong datar sebuah kereta. Layanan piggyback ini sangat menghemat waktu dan biaya. Layanan antar moda piggyback sangat cocok untuk pengiriman barang dalam jumlah yang besar dan jarak tempuh yang jauh, karena barang dapat dikirim dalam satu kali pengiriman tanpa waktu transit. Kemudian, terdapat satu lagi layanan antar moda yang populer digunakan, yaitu road trailer. Road trailer merupakan sebuah trailer yang memiliki ban truk karet dan roda rel baja sekaligus, sehingga road trailer dapat beroperasi di jalan raya dan di rel kereta api sekaligus tanpa membutuhkan gerbong datar kereta api. Akan tetapi, penggunaan road trailer membutuhkan biaya operasional dan biaya perawatan yang cukup tinggi. Nah, perlu logistician ketahui bahwasanya seluruh jenis dan layanan moda transportasi yang ada tentu memiliki keuntungan masing-masing.
jika penggunaannya sesuai dengan kebutuhan. Semoga dengan penjelasan Minlock tadi, logistician dapat memiliki gambaran untuk memilih moda transportasi sesuai dengan kebutuhan logistician. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you logistician!